Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah pengajian umum keluarga rahmatul alamin yang dirahmati Allah, alhamdulillah ing sonten menika sampun rawuh Ustadz Dr. Nurbani Yusuf MSI dari Batu Malang yang insyaallah nanti memberikan materi ya di pengajian umum keluarga rahmatul alamin. Untuk itu marilah sebelum pengajian dimulai, kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jamaah yang masih ada di bawah, kula suwun monggo enggal-enggal mlebet datang lantai kalih di Masjid At-Taqwa Sumerjo. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Nurbani Yusuf MSI. Kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarallah fa amanat ta'ifah min bani Israila wa kafarat ta'ifah fayadna alladzina amanu ala duhim fasbahu dhahirin. Wa qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam khairu zamanin qarnin summa ba'dahu summa ba'dahu summa ba'dahu. Para jamaah pengajian yang berbahagia, puji syukur kepada Allah, limpahan rahmatnya membawa kita kepada majelis yang penuh barakah. Insya Allah ini majelisnya orang-orang yang beriman. Ini majelisnya hamba-hamba ibadur rahman yang ingin diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendikan ngeten, khairu zamanin qarnin summa ba'dahu summa ba'dahu summa ba'dahu. Sebaik-baik zaman, aturipun Kanjeng Nabi, adalah zamanku. Itu zaman terbaik. Jadi enggak ada lagi zaman yang baik seperti masanya Nabi. Kita nanti ini makin ke belakang, makin ke belakang, makin ke belakang, makin jelek, makin jelek, makin jelek. Jangan dikira kalau ini akan makin baik, makin buruk. Bahkan secara kelakar guyon, kalau sampai Israel itu kalah, kiamat. Itu kan sunahnya memang begitu.
Kalau sampai Israel itu kalah dan umat Islam menang atas Israel, kiamat. Maka ini ditunda-tunda terus agar kiamat tidak terjadi. Itu. Sebaik-baik masa, kata Rasulullah, adalah masaku. Summa ba'dahu, kemudian setelahnya, yaitu masa tabi'in. Summa ba'dahu, masa tabi'in. Hanya 3 masa ini. Ini yang kemudian disebut dengan masa salaf, bukan salafi, salaf. Masa salaf itu artinya masa yang terdahulu. Lawan dari masa salaf adalah kholaf. Kholaf itu masa yang terkemudian. Masa salaf hanya 300 tahun. Itu berakhirnya masa tabi'in. Setelah itu tidak ada lagi. Orang yang beragama ingin seperti masa salaf disebut salafi. Nah ini, kita jangan keliru di sini. Jadi jangan ngaku-ngaku salaf. Salaf itu sudah lewat. Jadi masa salaf itu adalah masanya Nabi, masa para sahabat, masa para tabi'in, dan masa tabi'in. Itu yang disebut dengan masa salaf. Orang yang beragama ingin seperti para salaf disebut salafi. Muhammadiyah salafi bukan? Salafi. NU salafi bukan? Salafi. Karena ingin beragama seperti pada masa salaf. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor, itu masa salaf. At-Taubah 100. Jadi wasabiqunal awwalun, orang-orang yang awal terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Waladina tabung bi ihsan, dan orang-orang yang mengikutinya, para tabi'in yang mengikutinya. Itu disebut dengan masa salaf. Pada hadis yang lain Rasulullah SAW menghentikan, ada 10 orang yang nanti masuk surga tanpa dihisab. 10 orang. Kalau kita nanti enggak lah, kalau saya panjenengan semua nanti masuk neraka dulu. Mampir dulu di neraka, bersih-bersih. Ada yang di neraka 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun, bergantung perbuatan di dunia. Mampir dulu, semuanya mampir dulu, enggak ada yang lepas. Enggak peduli alim, enggak peduli wali, enggak peduli habib, semuanya masuk neraka dulu. Karena orang yang masuk surga tanpa dihisab, hadis pertama menyebutkan 10, hadis yang kedua menyebutkan 68, hanya itu. Siapa saja mereka? An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, setunggal. Umar fil jannah, 2. Utsman fil jannah, 3. Ali fil jannah, 4. Zubair fil jannah, Tolhah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abu Ubadah fil jannah. 10 doang. Jenenge siapa nenten mboten? Mboten nenten. Kula lagi mboten nenten. Tidak ada. Hanya 10 itu. Meskipun jenggotnya sak dengkul warang disebut kok. Pada masa Rasulullah SAW itu sahabat berjumlah 124.000. Menurut catatan Imam Nawawi. Jadi masa Rasulullah itu sahabat itu jumlahnya 124.000. Dari 124.000 ini kok macam-macam. Ada yang tiap hari ketemu Rasulullah, pagi, sore, siang, malam, sholat malam bersama Rasulullah, sholat fardu bersama Rasulullah,
sholat sunnah bersama Rasulullah, sholat tarawih bersama Rasulullah, ngikut terus. Abu Hurairah, Abu Darda, ini perawi-perawi hadis yang setiap hari bersama Rasulullah. Ini para ahlu sufah, jumlahnya 68. Ahlu sufah itu orang yang tidak beranak, tidak beristri, tidak berkeluarga, tidak bekerja. Hidupnya di sebelah selatan mihrab Kanjeng Nabi. Makanya ditanggung para sahabat yang kaya. Kepada para ahlu sufah ini Rasulullah berkata, nek kamu makan harus dengan 2 atau 3 jari. Kenapa? Kenapa kok makannya harus dengan 2-3 jari? Karena para sahabat ini makannya biasanya diberi. Siapa yang suka memberi? Utsman panen kurma bawa 1 nampan. Besoknya Sa'ad bin Abu Ubadah panen dibawakan 1 nampan untuk 68 orang. 1 nampan untuk 68 orang, maka mengambilnya harus dengan 2 jari. Cek nopo? Cek cukup. Lek 1 nampan jenengan mendeti kali gegem. Nampaknya muter separuh pun telas. Nah ini hadis itu harus kontekstual memahaminya. Lah kalau makan rawon dengan 2 jari bisa enggak? Ya enggak bisa. Tergantung yang dimakan. 2 jari itu biar kita berbagi. Nah tapi ada juga sahabat yang selama hidup ketemu Rasulullah cuma 2 kali. Bahkan ada sahabat yang selama hidup tidak pernah ketemu Rasulullah. Ada sahabat yang selama hidup ketemu Nabi cuma 2 kali. Sahabat besar, panglima perang, diberi gelar Saifullah, pedang Allah. Sinten? Khalid bin Walid. Ketemu Kanjeng Nabi mek ping pindho. Kenapa? Karena selalu di perbatasan perang. Jadi kalau misalkan kita ketemu Khalid bin Walid, kemudian kita tanya, weh Khalid bin Walid, ceritakan kepadaku bagaimana sholat subuhnya Nabi. Orang ngerti. Udah tidak pernah sholat subuh bersama Rasulullah. Ditanya lagi, apakah Nabi kalau sholat subuh pakai kunut? Tambah orang ngerti. Karena selama hidup dia tidak pernah sholat subuh bersama Rasulullah. Jadi jangan dikira sahabat itu selalu bersama-sama. Beda-beda. Bahkan Uwais Al-Qarni itu selama hidup gak pernah ketemu Rasulullah. Nah, para jamaah sekalian, tadi di awal saya sampaikan tentang 10 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kita Abu Bakar sudah paham, Sayyidina Umar sudah paham. Saya ingin ceritakan tentang salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dikisahkan bahwa beliau ini adalah sahabat yang kaya raya. Hartanya kalau dibagi-bagi kepada penduduk Mekah lebih. Dia punya puluhan ribu ekor onta, puluhan ribu kuda, ratusan ribu kambing. Kebun kurmanya berhektar-hektar. Hartanya kalau dibagi-bagi kepada penduduk Mekah lebih. Tapi kemudian dia hijrah. Dia hijrah ke Madinah. Dia tinggalkan hartanya. Dia tinggalkan kebun. Dia tinggalkan kuda. Dia tinggalkan onta. Dia tinggalkan domba. Semuanya ditinggal. Bahkan anak istrinya juga ditinggal. Karena belum diberi hidayah. Sendirian dia ke Madinah. Berat Pak hijrah itu. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, harta sendirian. Makanya orang-orang yang hijrah itu dijamin masuk surga. Saking beratnya.
Kalau saya saja belum tentu berani seandainya waktu itu saya hidup. Mikir-mikir saya mungkin. Abdurrahman bin Auf pergi hijrah. Orang yang hijrah disebut kaum muhajirin. Orang yang di Madinah yang menolong kaum muhajirin disebut kaum ansor. Biasanya oleh Rasulullah SAW orang-orang muhajirin dan orang ansor dipersaudarakan. Yang punya 2 rumah dibagi. Yang punya 10 ekor unta dibagi 2. Yang punya istri 4 dibagi 2. Dibagi semua. Itu cara Rasul mempersaudarakan. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ubadah. Abu Badah berkata, "Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya rumah 4, silakan kau pilih. Aku punya istri 7, silakan kau pilih yang cantik-cantik, aku sisanya. Aku punya onta, punya domba, silakan diambil, aku sisanya." Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? "Wahai Abu Badah, aku tidak butuh istrimu, aku tidak butuh rumahmu, aku tidak butuh untamu, aku tidak butuh kudamu, tapi tunjukkan kepadaku di mana ada pasar." Karena memang dia ahli berdagang. Ditunjukkan kepadanya pasar. Dalam waktu 8 bulan, dia kembali kaya raya. Hartanya berlimpah ruah. Kalau dibagi-bagi kepada penduduk Madinah, lebih. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, katakan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa dia nanti masuk surga dengan cara merangkak. Masuk surga dengan cara merangkang." Kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Malam itu Abdurrahman bin Auf gak bisa tidur, gelisah semalaman, ingin segera menemui Nabi. Pagi-pagi dia berangkat sholat subuh, duduk di saf paling depan karena ingin segera ketemu Nabi. Usai sholat subuh, ketika Nabi beranjak pergi, dia langsung mendekat kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, benarkah Anda mengatakan kepada Abu Bakar bahwa aku nanti masuk surga dengan cara merangkak?" "Iya." "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena hartamu terlalu banyak. Kamu terlalu kaya." Masya Allah, ternyata hartaku ini yang menyebabkan aku nanti masuk surga dengan cara merangkak. Dia pulang. Dia cari istrinya. "Wahai istriku, ternyata kita nanti masuk surga dengan cara merangkak. Penyebabnya adalah karena harta kita terlalu banyak. Maka nanti malam doa kita harus kita ubah." "Loh gimana suamiku kok diubah?" "Iya, jangan minta rezeki lagi. Nanti kita ubah doa kita agar kita menjadi bangkrut." Jenengan puruna, wantuna, tunggu jaluk bangkrut. Minta bangkrut ya. Berbulan-bulan dia doa, minta bangkrut. Sepertiga hartanya dibagi-bagi ke fakir miskin. Sepertiga dibagi-bagi kepada kaum fakir, kepada anak yatim, masih juga banyak. Dia terus berdoa agar menjadi bangkrut. 6 bulan kemudian, ada yang bilang 8, terjadi perang Tabuk. Kaum muslimin mengalami kemenangan. Tapi ketika mereka pulang ke Madinah, kabar duka datang. Panenan penduduk Madinah busuk. Gandumnya busuk, kurmanya busuk. Penduduk Madinah terancam paceklik, terancam kelaparan, terancam kemiskinan. Abdurrahman bin Auf mendengar.
Dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, ya, panenan saudara-saudara kita seluruh kota Madinah di desa-desa terkena wabah busuk. Mari kita tolong." Maka dibelilah kurma busuk itu dengan harga 2 kali lipat. Penduduk Madinah tidak jadi bangkrut. Mereka bersuka cita. Seluruh penduduk Madinah kaya raya kecuali Abdurrahman bin Auf. Di rumahnya tidak ada apa-apa, tidak ada kurma, tidak ada gandum selain kurma busuk. Di rumahnya ada ratusan ton kurma busuk. Alhamdulillah aku jadi miskin. Tapi 3 bulan kemudian datang utusan dari Yaman. Penduduk Yaman tertimpa wabah cacar dan obatnya adalah kurma busuk. Datang 2 orang utusan langsung jujuk ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, apakah di Madinah ada kurma busuk? Oh, banyak. Jaluk piro awakmu? Ya berapapun. Oh, ada ratusan ton di rumah sahabatku. Ditunjukkan di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Di sana ada 200 ton kurma busuk. Dibeli dengan harga 10 kali lipat. Coba. Bagi Abdurrahman bin Auf, miskin dulu kok susah banget. Jadi orang melarat kok susah. Jadi orang miskin kok susah. Harta datang bersujud sementara Abdurrahman bin Auf tidak butuh. Apa pasal? Apa rahasianya? Imam Nawawi mensyarah kisah ini sangat bagus. Kenapa Abdurrahman bin Auf itu dicintai harta padahal dia tidak butuh? Sepele, Pak. Karena Abdurrahman bin Auf itu suka nraktir. Coba, kalau ke warung itu suka bayari, suka memberi makan. Pun koyo kula kali panjenengan nang warung ketemu koncone singitan, Abdurrahman bin Auf bayari. Itu yang bikin dia kaya raya. Dan ini bersanad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail, ketika beliau pertama selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Jadi kalau ada 4 sudut, berarti Nabi Ibrahim sholat 4000 rakaat. Coba. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa sholat 4000 rakaat dalam satu waktu? Karena kita doakan setiap kita sholat. Dalam tahiyat, kita selalu mendoakan Nabi Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim. Diberkati. Hanya Nabi Ibrahim yang bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat dalam satu waktu. Sholat 4000 rakaat itu kalau dilakukan oleh orang normal butuh waktu 3 bulan tanpa istirahat. Tapi Nabi Ibrahim bisa. Dalam kitab Asar disebutkan fa'auhallahu ta'ala ya Ibrahim ahsanu ma fa'altak. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ahsanu ma fa'altak, sungguh Ibrahim, yang kamu lakukan ini dahsyat, yang kamu lakukan ini luar biasa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan seperti yang kamu lakukan. Tapi apa kemudian Allah menafikan, walakin tapi luqmatu fi badnil ja'i tamfaku khairu min hadza kulli. Satu suap makanan,
1 sendok makanan yang kamu berikan kepada perut yang lapar lebih baik dibanding dengan sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Coba, jangan menyepelekan memberi makan, apalagi kepada perut yang lapar. Ini kadang-kadang kita itu beribadah itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Sholat itu untuk diri kita sendiri, tahajud untuk diri kita sendiri, puasa juga untuk diri kita sendiri, haji juga untuk diri kita sendiri. Tapi memberi makan, memberi minum, bahkan dikisahkan ada pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing gausan, gitu. Coba, yang menolong bukan orang mukmin, yang menolong bukan orang muslim, tapi pelacur. Berarti dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, pelacur kok. Yang ditolong bukan onta, yang ditolong bukan domba, tapi anjing, binatang najis. Yang menolong makhluk najis, yang ditolong juga binatang najis, tapi masuk surga karena memberi kehidupan. Tapi ada juga orang yang ahli ibadah 500 tahun masuk neraka. Pada masa Nabi Musa alaihissalam pernah disebutkan ada seorang ahli ibadah yang 500 tahun dia masuk neraka. Kenapa? Karena sombong. Dia diberi karomah, tiap hari dia berzikir, bertasbih, baca Taurat, puasa, sholat malam, zikir, nggak pernah berhenti. Akhirnya dia diberi karomah, dia beribadah di atas gunung, kemudian oleh Allah di sebelah kanannya disediakan telaga, padahal itu tidak mungkin ada telaga di atas gunung. Di sebelah telaga lagi ada pohon delima yang berbuah setiap pagi dan petang, padahal biasanya delima berbuah setahun sekali. Dia berdoa, ya Allah, matikan aku nanti dalam keadaan sujud kepadamu, diijabah. Ya Allah, matikan aku nanti dalam keadaan bertasbih kepadamu, diijabah. Maka dia mati dalam keadaan bertasbih dan sujud kepada Allah. Kemudian dia dimasukkan ke surga oleh Allah. Allah mengatakan kepadanya, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Dia bilang karena ibadahku. Allah mengulang lagi, masukkan hambaku ini ilal jannah dengan rahmatku, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Dia bilang karena ibadahku. Sampai yang ketiga, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Dia bilang karena ibadahku. Baik, hitung kalau begitu, kumpulkan amalnya, amal sholatnya, amal puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala baca Qur'annya, kumpulkan jadi satu. Bandingkan dengan satu rahmatku, pemberianku berupa mata kanan, ditimbang, ternyata lebih berat. Seluruh amalnya ditimbang dengan pemberian Allah berupa mata kanan, masih lebih berat mata kanan. Kemudian Allah berkata, masukkan orang ini ke neraka karena amalnya tidak cukup untuk masuk surga. Diseret dia ke neraka. Sampai di tengah-tengah dia bertobat, ya Rob, maafkan aku, masukkan aku ke surga karena rahmatmu. Akhirnya dia dibawa lagi. Kenapa karena rahmat? Kita hari ini hadir ini karena rahmat apa bukan? Bapak-bapak bisa sholat itu karena rahmat apa bukan? Rahmat. Kita ngaji karena rahmat. Kita bisa sholat karena rahmat.
Bahkan rahmat terbesar adalah hidayah. Amal kita tidak mencukupi. Maka hidayah itu bukan untuk disombongkan, hidayah itu untuk disyukuri. Para jamaah sekalian yang berbahagia, itu barangkali pembukaan kok langsung kenceng. Saya ingin cerita nyantai aja sebetulnya. Ada satu ulama Muhammadiyah yang menurut saya sangat luar biasa. Namanya Pak R. Fakhruddin. Masih ingat nggih? Pak R. Fakhruddin Abdul Razak Fakhruddin. Belum menjadi ketua PP Muhammadiyah 5 periode. 5 periode saking bagusnya. Ratusan universitas, ratusan sekolah, ratusan masjid, ratusan rumah sakit berdiri itu pada masa Pak R. Fakhruddin. Bukan masa Pak Amin, bukan masa Buya Syafi'i, bukan masa Pak Din, tapi masa Pak R. Fakhruddin. Seorang ulama Muhammadiyah ini barangkali yang adik-adik yang barangkali biar paham juga nih. Kalau kali jenengan barangkali paham lah dengan Pak R, tapi agar nilai-nilai ini juga tertransformasikan kepada anak-anak didik kita. Pak R. Fakhruddin itu luar biasa. Beliau itu hanya pegawai KUA golongan 2. Golongan 2, penghulu. Penghulu golongan 2B, pensiun 2C. Oh, itu kan rendah itu. Paling rendah itu. Dia cuma alumni SGHA. Sekolah Guru Hakim Agama apa gitu dulu, SGHA. Dulu ada SGA, ada SGHA. Saya tidak paham juga. Nah, Pak R. Fakhruddin ini bersahabat dengan Gus Dur. Jangan tasih imut Gus Dur. Gus Dur itu ketua PBNU, pernah menjadi presiden Republik Indonesia masa reformasi. Gus Dur pernah berkata, aku ini adalah orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Oh, itu Gus Dur. Aku ini adalah orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Gus Dur berkata lagi, kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik. Yang awalnya dibantah, yang awalnya dikafirkan, yang awalnya ditasabuhkan, disesatkan, kemudian dibenarkan dan ditiru rame-rame. Tahun 1906, Kiai Dahlan pertama kali di Jogja khutbah Jumat pakai bahasa Melayu. Itu pertama kali. Mana ada uswah dari Nabi khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia? Bid'ah itu. Nabi Muhammad tidak pernah khutbah pakai bahasa Jawa, bahasa Melayu, tidak pernah. Itu rukun padahal itu. Kalau kita pergi ke Sidogiri, ke Ponorogo, Gontor, khutbah masih pakai bahasa Arab. Teman-teman LDI masih pakai bahasa Arab. Kiai Dahlan 1906 khutbah pakai bahasa Melayu. Dunia ulama Indonesia geger. Dahlan Kiai gendeng, Dahlan Kiai kafir, Dahlan Kiai londo. Kalau dia khutbah pakai bahasa Indonesia, coba. Awalnya ditasabuhkan, awalnya digendeng-gendengkan, awalnya disesatkan. Sekarang kita lihat, semua masjid di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, di Singapura, khutbah pakai bahasa Melayu, seperti yang dilakukan Kiai Dahlan. Itu dialektik. Contoh lagi misalnya, pakai celana. Jangan dikira lu pakai celana itu dulu. Yang pakai celana itu hanya orang londo. Maka siapapun yang pakai celana seperti londo, londo kafir, berarti yang pakai celana berarti kafir. Coba tasabuh itu. Nah, Kiai Dahlan mempersepsi Islam itu absolut benar, tapi tafsir tentang Islam itu relatif. Relatif. Pemahaman kita tentang Islam itu loh yang relatif. Tahun 1918
Kiai Dahlan menerjemah Al-Quran, dilawan oleh semua ulama di Indonesia, karena menerjemah Al-Quran nanti dikhawatirkan akan merubah makna. Dahlan melakukan, dan akhirnya ditiru sampai hari ini. Itu pemodernan Kiai Dahlan. Bikin sekolah 1912 persis di hari berdiri. Ada yang bilang tahun 22 berdiri sekolah pertama SD Muhammadiyah Kauman Jogja. Ketika mencari guru-guru, mencari guru tafsir banyak, guru balaghah banyak, guru mantik banyak, guru fikih banyak, guru tarikh banyak. Begitu cari guru matematika, guru kimia, guru fisika, nggak ada sama sekali. Orang Islam belum belajar ilmu itu. Kemana Dahlan mencari guru? Ke paroki. Apa itu paroki? Lembaga milik Katolik yang mengajar guru matematika di SD Muhammadiyah Dahlan bernama Pendeta Van Lith. Ayo jenengan wani ya saiki. SD ngajar pendeta ngono. Dahlan berani sudah. 1912. Betapa modernnya Kiai Dahlan itu. Betapa futuritisnya Kiai Dahlan itu. Lalu hari ini aja kita masih tidak berani kok. Kiai Dahlan sudah berani tahun 12. Udah pakai celana, pakai Harley, pantofel. Tahun 12. Itu luar biasanya Kiai Dahlan. Nah, saya ingin cerita tentang Pak R. Fakhruddin tadi. Pada tahun 1985, Pak R. Fakhruddin diundang di Tebuireng. Tebuireng itu hampir separuh duriahnya jadi Muhammadiyah. Jenengan tasik pirsa Kiai Azhar Basir. Pernah nggih? Siapa Kiai Azhar Basir? Ketua PP Muhammadiyah yang menggantikan Pak AR. Habis Pak AR Fakhruddin diganti Pak Azhar Basir. Cuman 2 tahun beliau wafat, digantikan Pak Amin Rais. Nah, Pak Azhar Basir ini orang Tebuireng. Dzurriyyah beliau di Tebuireng bernama Kiai Basir. Nah, Kiai Basir itu bapaknya Kiai Azhar Basir. Kiai Basir ini masih semendanya Gus Dur. Nah, puasa diundang buka bersama. Sudah sholat maghrib, buka puasa, bercengkrama. Menjelang Isya, Pak R. Fakhruddin pamit pulang. Dalam bahasa Jawa, Pak R. Fakhruddin itu Jawanya medok. Beliau tidak bisa bilang an'amta alaihim. Beliau bilang an'amta ngalaihim. Ghairil maghdubi ngalaihim. Pakai ngain, tidak bisa ain. Dia Jawa medok. Nah, dia bilang, Gus, kula pun salat, kula pun buka, niki kula pamit mantuk. Gus, saya sudah berbuka, sudah sholat, sekarang saya mau pamit pulang. Apa jawaban Gus Dur? Loh, jangan Pak R, jangan. Kenapa? Ini jamaah masih membutuhkan jenengan. Buat apa? Para jamaah minta panjenengan dados sholat, dados imam sholat tarweh. Panjenengan mania ngimami tarawih di Masjid NU. Itu Gus Dur memang ingin ngerjain Pak AR. Diminta ngimami sholat tarawih di Pondok Tebuireng. Apakah Pak AR bilang enggak? Pak AR bilang nggih pun sagah. Ya, saya sanggup ngimami Pak AR. Sholat Isya selesai, menjelang sholat tarawih Pak AR berdiri. Para jamaah, kula niki AR Fakhruddin, ketua Muhammadiyah. Para jamaah, saya ini Pak R. Fakhruddin, ketua Muhammadiyah.
Ini saya akan ngimami panjenengan, akan ngimami para jamaah sholat tarawih. Pak R tanya, diimami coro NU nopo coro Muhammadiyah? Semua jamaah sepakat NU, berarti 13 rakaat. Biasanya bolo NU niku lek ngimami 13 rakaat iku lek 15 menit mari. 10 menit mari. Jenengan lek malah teng Srengat, kula nanti sepindah. Saya pernah sekali sholat tarawih di Srengat Udanawu. 23 rakaat 5 menit. Wow, itu dahsyat loh itu. Sekali-sekali anu Pak, wisata ke sana. Tapi syaratnya lek jenengan mau ikut sholat seperti itu, bukannya cuma harus separuh gelas air putih dan 1 biji kurma. Lek mangane kakean muntah. Berat Pak. Itu butuh stamina tingkat dewa itu. Lek diloro boyok ngono wis ora usah melok. Itu harus tingkat dewa itu, jangan dikira salah seperti itu. Saya pernah sekali. Wah, itu memang baru kita ngono wah dasar. Nah, biasanya bolo NU niku nek sembahyang tarawih niku lak 15 menit mari. Lah Pak R mboten. 8 rakaat sampai jam 8:30. Dengkule jamaah ndredeg kabeh. Begitu sudah 8 rakaat, Pak R balik ke belakang para jamaah, lanjut 13 nopo witir. Wis. Jamaah sepakat witir. Soalnya dengkul redek kabeh. Gus Dur kemudian bilang, inilah ulama Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan 1000-an orang NU dalam semalam. Tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu lho mboten muring-muring, karena tidak disesatkan, tidak dikafir-kafirno. Itu dakwah. Pernah juga beliau ketika bertugas di Bengkulu, waktu beliau jadi pengulu, diundang yasinan. Jenengan diundang yasinan dugi napa mboten? Alah ora teko. Kaya aku wis mesti gak teko wis. Golek alasan lah wis. Ora tanggane yasinan golek alasan ya gak teko. Sing alasan bowo, alasan nang endi wis pokoke jenenge gak teko. Pak R diundang. Pak R mangke malam Jumat jenengan dipun aturi yasinan. Pak R bilang, oh iya, nggih, di mana? Ditunjukkan di rumahnya si Fulan. Kemudian Pak R bertanya, nanti berangkatnya dari mana? Semua menjawab, ya dari rumah masing-masing Pak R. Karena biasanya nyuwun sewu, wong yasinan iku ora tahu salat. Mek yasinan tok ngono wis. Lepas diajak, gimana kalau berangkatnya dari masjid? Coba, satu dakwah kena. Sing asale gak tahu nang masjid, diajak ke masjid. Loh, untuk apa ke masjid Pak R? Ya kita sholat jamaah isya dulu. Setelah jamaah isya, kemudian kita berangkat ke tempat ngaji rame-rame. Coba, satu dakwah kena. Sing asale ora tau salat isya jamaah dadi salat isya berjamaah. Berangkat ke tempat ngaji. Sampai di tempat ngaji Pak R tanya lagi, ngajine dos pundi carane? Ya biasa Pak R, kita baca Fatihah, kirim doa, baca Yasin, berkatan, pulang. Pak R kemudian usul, gimana kalau sebelum berkatan kita kaji Yasin itu barangkali 1 atau 2 ayat. Loh, kalau Pak R mau kerso monggo. Akhirnya Pak R sebelum berkatan ngaji. Setelah Yasin dikaji, ditafsirkan 1 sampai 5 ayat. Malam Jumat berikutnya giliran yang lain, Pak R gimana kalau ngajinya kemarin dilanjutkan? Dilanjutkan 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Rong tahun pengajian jamaah Yasin berubah dari ranting Muhammadiyah.
Niku jenenge dakwah. Dakwah itu begitu, tidak menjauh. Pak Fakhrudin dasar itu dakwahnya. Sekarang ini Muhammadiyah itu perlu kiai-kiai model Pak Fakhrudin itu. Orang mek gampang nyesatno dididik bid'ah. Lah kapan belum dikasih nasihat kok sudah dibid'ahkan? Dinasihati. Saya pernah pada tahun 2000 berapa dulu ya, 2006 apa 2005 ya, saya diundang di Pekalongan, di pesantren Raudhatul Thalibin miliknya Gus Mus. Waktu itu haulnya Mbak Bisri. Yang memberi tausiah Gus Bahak, belum terkenal, Kiai Ali Yahya Lasem, dan saya mewakili Muhammadiyah. Cerita bagus dari Kiai Ali Yahya Lasem. Dia bilang, cerita, waktu dari Lasem ke Rembang, di perempatan jalan aku dihentikan oleh Seno. Napa cara Bojonegoro napa Seno niku? PSK ya, PSK. Dia bilang, Om, malam ini butuh teman ya? Tak jawab, iya. Malam ini aku butuh teman sampai pagi. Seno masuk ke mobilku, melesat mobilku. Jangan tanya pusingnya kepalaku, mulesnya perutku, mambu parfum campur bau kelek, mules. PSK itu merocos terus sepanjang perjalanan, aku diam saja. 100 meter dari tempat ngaji, kopiahku tak pakai, serbanku tak kenakan, tongkatku tak pegang, tasbihku tak puter. Jangan tanya kagetnya Seno itu. Om kiai ya, yo aku kiai. Maaf om, salah masuk. Gak salah masuk. Malam ini aku butuh teman sampai pagi. Malu om ikut pengajian, gak. Wong tadi Seno ora izin kok pengajian izin. Turun dari mobil. Apa Kiai Ali Yahya Lasem bilang? Bu, pinjam gamis dan kerudung. Damel nopo Pak Yai? Bunyai lali orang gawe kodung, bunyai dadaan. Akhirnya Seno tadi pakai kerudung, pakai gamis, turun dari mobil, disambut sholawat badar. Bunyai dadaan, masuk, duduk di tempat VVIP. Usai ngaji, ibu-ibu sudah nunggu di kamar khusus, menunggu doa barokah. Bunyai langsung masuk kamar, ditunggu ibu-ibu, berdoa dengan Fatihah yang sudah 20 tahun gak pernah dia baca. Ada beberapa ayat yang hilang karena wis lali, tapi ibu-ibu sih percaya Bunyai gak iso salah. Selesai, dia langsung naik ke mobil, dicium tangan, dicium pipi, disambut sholawat badar. Masuk mobil melesat. Sepanjang perjalanan dia nangis. Maafkan saya Kiai, saya telah banyak bersalah. Kiai Ali Yahya Lasem bilang, Gusti Allah sik njogo rahasiamu, Gusti Allah sik njogo aibmu. Mendah jika Gusti Allah membuka aibmu, jika Allah membuka rahasiamu, dadi opo kon mau? Iya Pak Yai, mulai malam ini saya akan bertobat. Yo tobato. Kemudian Kiai Ali Yahya Lasem bilang, selama 30 tahun baru kali ini aku berdakwah. Karena yang lain cuman tausiah. Ngeten iki jenenge tausiah. Ngajak salat wong ahli salat, ngajak poso wong ahli poso. Tausiah. Mulai cek disangoni. Tausiah. Coba. Dakwah itu mengajak ahli khomer dadi ahli zikir, ngajak ahli maksiat dadi ahli sholat, ngajak ahli bid'ah dadi ahli sunnah. Itu namanya dakwah. Pun berdasarkan ini jenengan kali kula pun dakwah napa dereng?
Wis durung. Malah kereng karo kancane. Wanine karo kancane dhewe tok. Kancane salah titik lek nyeneni gak entek-entek. Salah sujud diseneni. Salah gegem diseneni. Tenggen kula iki namanya Masjid At-Taqwa, Pak. Sami. Tahun lalu saya kesasar ke sana. Terus balik ke sini. Nah, di Batu saya juga punya Masjid At-Taqwa. 2 orang Pak gegeran. Pekoro kate sujud. Mau sujud itu gegeran. Karena dua hasilnya kan beda kan? Yang satu dengkulnya dulu, yang satu tangannya dulu. Betul toh? Lek dengkule dhisik jare kaya unta menderum. Lek tangane dhisik jare kaya asu kate turu. Coba. Akhire ilo-iloan, kono kangen kono salat kaya asu, kon kaya unta. Kon kaya asu gegeran. Piding-pidingan. Iki apa kok gegeran? Lah aku delokno asu, lah aku kok delokno unta. Akhir tak pisah wis. Gak usah melok Hudzaifah, ora usah melok Aisyah, melok mazhab Nurbani ae. Napa? Bathuk dhisik aku. Ora usah tangan, ora usah dengkul, wis bathuke dhisik wis. Coba. Khilafiyah itu, Pak, jangan tanya. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya berbeda pendapat sebanyak 5.679 ikhtilaf. Berbeda-beda. Jenengan misalnya kajenge noding tahiyat niku enten 12 macem, Pak. 12 macem. Yang satu noding ketika langsung diangkat. Yang satu nunggu asyhadu 2. Yang satunya digoyang dari atas ke bawah, yang satunya dari bawah ke atas 4. Yang satunya diputar dari tengah ke kanan, yang satunya dari tengah ke kiri 6. Coba. Yang satunya lagi fi ikhtilafihim fil ulama. Matanya ini tertuju ke tempat sujud atau di ujung jari. Coba. Ayo sampean melok ndi wis. Mbuh wis. Coba. Itu baru ini. Bangkit dari sujud geger meneh. Satu tangan tetap beber, yang satu kudu ngepal, gitu. Iya mbuh wis. Itu ikhtilafiyah. Nah, maka kemudian Muhammadiyah punya yang namanya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini yang meminimalisir berbagai macam ikhtilaf. Aman kita di Muhammadiyah itu. Kalau kelompok lain sesama ulamanya saling mentahzir, kalau kita ndak. Bacaan iftitah itu ada berapa macam? Berapa macam di Tarjih? Ada berapa macam? 3. Allahumma ba'id kabiro wajahtu. Nah, 3. Silakan dipakai, Pak. Sekali-sekali pakai kabiro, sekali-sekali pakai wajahtu, gitu loh, boleh, itu dibolehkan kok. Bacaan ketika ruku ada berapa? 5. Bayangkan itu. Ada yang subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi, subhana rabbiyal a'la. Ada yang Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa basari nuran wa ansimali nuron wa fauqi nuron wa khalfi nuron wa tahti nuron wa ja'ali nuron. Ini doa sujud, doa rukuk yang sering dibaca Nabi pada saat beliau sholat malam. Bagus itu, Pak. Allahumma ja'alni fi qalbi nuron. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya, depanku cahaya, mataku cahaya, kiriku cahaya, kananku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Jadikanlah aku cahaya. Coba itu.
Kemudian Nabi Mi'raj. Saya baca itu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, betapa luasnya kita beragama. Maka insya Allah kita akan bersama-sama di dunia bersama-sama, di akhirat juga bersama-sama. Orang masuk surga itu tidak ada yang sendirian. Orang masuk surga itu selalu berombongan. Berombongan, Pak. Enggak ada masuk surga ngentir dewe-dewe, itu enggak ada. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Berombongan. Berombongan. Rombongan Masjid At-Taqwa Sumberjo masuk surga. Berombongan. Nah, maka kita harus saling mengingatkan, saling bernasihat. Saya sampaikan, kritik itu bukan budaya Islam. Islam tidak mengenal kritik. Kritik itu budaya liberal. Kritik itu budaya sekuler. Yang di Islam yang ada adalah nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sober, tawasau bil marhamah. 3. Bernasehat, bukan mengkritik. Kritik itu budayanya orang Khawarij. Jangan mengkritik, tidak ada kritik Islam. Nasihat. Nasihat jangan di depan orang banyak, kecuali mu'alim. Tapi nasihat itu harus di tempat sepi, harus rahasia, harus menjaga marwah, disampaikan langsung ke orangnya. Kalau saya nasihati penjenengan, misalnya pribadi jenengan, saya nasihati Pak Mujahidin, tapi gak ketemu jenengan, malah saya ngomongnya di pasar, itu namanya bukan nasihat, namanya ghibah. Nasihat harus ketemu orangnya. Kalau tidak ketemu orangnya, namanya bukan nasihat tapi ghibah. Nah, ada satu kisah bagus, Imam Ahmad dan Al-Iyad muridnya. Pada sebuah majelis begini, Imam Ahmad ditanya oleh salah satu muridnya, "Wahai Imam, apakah menyela-nyelai jari tangan dan menyela-nyelai jari kaki pada saat wudhu adalah sunnah?" Apa jawaban Imam Ahmad? Tidak. Al-Iyad yang berada di belakang sudah pernah mendengar hadis yang menyatakan bahwa menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki pada saat wudhu adalah sunnah. Apakah Al-Iyad langsung protes? Apakah Al-Iyad langsung menyampaikan? Tidak. Al-Iyad diam, nunggu semua teman-temannya pulang. Setelah semua teman-temannya pulang, dia bertakzim mendekat kepada gurunya Imam Ahmad. Sambil berbisik dia berkata, "Wahai guruku, sesungguhnya aku telah mendengar hadis yang menyatakan bahwa menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki pada saat wudhu adalah sunnah." 1 minggu kemudian, di majelis yang sama, Imam Ahmad berkata, menyela-nyelai jari kaki dan jari tangan pada saat wudhu adalah sunnah. Coba, adab. Adab. Beribadah nomor 1 ku adab. Al-Iyad berkata, aku belajar selama 50 tahun. 30 tahun aku belajar adab, 20 tahun aku belajar ilmu. Sekarang ini banyak orang berilmu tapi tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Bertengkar di depan orang. Berselisih di depan muridnya. Gak malu. Karena gak punya adab. Ilmunya tinggi tapi adabnya rendah. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um Qaul Jadid dan Qaul Qadim berkata, dalam Qaul Qadimnya dia fatwakan sholat subuh itu harus pakai kunut.
Sementara gurunya Imam Malik berfatwa salat subuh tidak pakai kunut. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i diminta menggantikan gurunya di masjidnya di Kufah selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu Imam Syafi'i menjadi imam rawatib. Dan setiap salat subuh Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Para muridnya bertanya, "Wahai Imam, bukankah Anda selama ini berfatwa salat subuh harus pakai kunut? Tapi kenapa hari ini Anda tidak pakai kunut?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Tidak tahukah engkau ini masjid guruku? Beliau berfatwa tidak pakai kunut, apakah tidak boleh aku menghormatinya?" Coba, adab. Buya Hamka, ulama Muhammadiyah bersama Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU, diundang ke Hijaz. Sampai di bandara, Buya Hamka didapuk menjadi imam sholat subuh bersama Lukman Harun. Waktu itu Pak, salah satu, Lukman Harun itu dulu sekretaris PBNU Muhammadiyah Bang ya, bagus orangnya, Allah yarham. Sampai di bandara, Buya Hamka jadi imam sholat subuh. Buya Hamka ulama Muhammadiyah yang tidak pernah pakai kunut itu tiba-tiba pakai kunut. Kemudian Lukman Harun mendekat setelah usai sholat subuh. "Buya, kok pakai kunut?" Apa jawaban Buya? "Tidak tahukah engkau di belakangku ada Kiai Haji Idham Khalid? Apakah tidak boleh aku menghormatinya?" Gitu loh Pak. Indahnya berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu rahmat, bukan untuk diperselisihkan. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian, persis jam 5 saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.